Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di dalam hidup dan kehidupan manusia ini memang banyak masalah. Manusia menginginkan masalah itu bisa selesai atau tidak punya masalah. Tidak bisa saudara-saudaraku. Manusia tidak akan bisa tidak menerima masalah, tapi manusia pasti punya masalah. Tapi bagi kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita patuh kepada Tuhan, mudah-mudahan Allah memberikan suatu ilmu, Tuhan memberikan suatu ilmu bagaimana untuk menghadapi berbagai masalah. Dan masalah itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Kalau masalah yang enak enggak jadi persoalan. Tapi kalau masalah itu masalah yang tidak enak, inilah saudara-saudaraku, maka kita akan menjadi orang sengsara. Demi untuk bisa kita menjadi orang yang bisa menghadapi berbagai masalah, maka kita perlu satu ilmu. Itulah dalam bahasa Jawa dikatakan ilmu sangkan paraning dumadi. Apa itu? Sangkan itu dari mana? Dan paran itu kemana? Jadi kehidupan itu dari mana dan mau kemana? Tapi ternyata memang manusia dari tiada kemudian menjadi ada. Dan sebentar lagi manusia tidak ada. Nah, karena kita harus tahu saudara-saudaraku, bahwa kehidupan manusia itu pasti tidak ada orang yang hidup dengan sendiri, tidak ada. Pasti ada darinya. Manusia itu pasti akan dihidupkan dan akan hidup. Saudara-saudaraku, mungkinkah manusia itu berada dengan sendirinya? Atau bumi, matahari dan sebagainya itu berada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Saya ambilkan satu contoh. Adakah suatu benda di dunia yang kita lihat ini? Ya, sebagian besar itu adalah ada yang menciptakan. Kita harus yakin pasti ada yang menciptakan. Adakah benda ada tidak ada menciptakan? Tidak ada. Coba aku lihat apapun yang kita di depan mata ini semua, itu pasti dari tiada menjadi ada. Coba kita lihat, kita misalnya bangun, ada meja, ada apa? Ada meja nggak ada yang buat. Melihat buku, apa mungkin buku tidak ada yang buat? Melihat almari, apa mungkin almari tidak ada yang membuat? Semuanya yang kita lihat itu pasti ada yang membuat. Begitu pula dunia seisinya ini pasti ada yang menciptakan. Itulah bahasa alam atau bahasa seluruh umat manusia di dunia ini yang dikatakan Tuhan. Orang Islam mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Hindu dia mengatakan Hyang Widi. Ada yang mengatakan Yehovah. Ada yang mengatakan Sang Romo. Ada yang menjelaskan bahasa Jawa Gusti Kang Maha Suci. Nah, kita harus yakin itu. Sebab kalau kita tidak yakin
masalah itu, saudara-saudaraku, tentunya kita tidak bisa mendapat tuntunan. Keyakinan dan kepercayaan inilah harus kita tanamkan dalam diri kita. Untuk saat ini mungkin kita akan belum bisa menerima, ya. Bagi orang-orang yang ateis, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak akan bisa menerima. Tapi lama kelamaan kita pasti akan bisa menerima. Coba saya ambilkan satu contoh. Bagaimana hebatnya itu benda. Ya, taruhlah bagi kita komputer ada, enggak yang menciptakan, ada. Apalagi coba kita lihat lagi, ya HP yang sering kita lihat inilah ya. Nah, itu pasti ada yang menciptakan, enggak mungkin. Nah, inilah yang nama manusia itu. Manusia itu lebih daripada padanya. Di dalam Islam itu dikatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya. Innal insana, manusia diciptakan itu fi ahsani taqwim, yaitu suatu ciptaan yang paling sempurna. Cobalah kita bayangkan ya. Ya, tapi manusia itu bisanya hanya maido ya bahasa Jawa ini. Tapi kita tidak tahu. Coba mata. Ya, ambilkan satulah mata saja. Bagaimana itu Tuhan menciptakan mata sampai ada dokter spesialis mata. Ya. Coba kita lihat itu jantung. Bagaimana? Masa sesuatu ada yang mungkinkah ada sesuatu itu ada dengan sendirinya? Tidak ada. Hanya kita ada akal kita saja yang belum. Akal kita saja yang tidak bisa menangkap, yang belum sampai. Kalau kita betul-betul kita sampai dan betul-betul kita berpikir, tentu ada benda, pasti ada yang menciptakannya. Itu pasti. Begitu pula kita manusia ini, yang menurut saya itu adalah betul, itu dari pandangan manapun. Cobalah Allah SWT berfirman menciptakan dan makhluk yang paling sempurna. Coba siapa yang paling sempurna? Tapi manusia ada yang tidak sampai berpikir sampai di situ. Itu wajar, karena manusia mempunyai kelemahan-kelemahan. Tapi hati nuraninya, dia mesti heran dan heran. Iya, kok bisa begini ya? Iya, kok bisa begini? Tapi tidak sampai dia itu, ya Tuhan itu ada. Tidak sampai seperti itu. Nah, inilah saudara-saudaraku, maka untuk keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, atau pada Islam dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dan percaya. Kalau kita sudah percaya dulu, yakin dulu, itu mudah-mudahan yang lain itu akan mengikut. Sebab kita nanti akan punya suatu kesadaran kepada Tuhan. Orang punya kesadaran mendapat tuntunan atau bimbingan, ya. Kita ini kan punya cita-cita. Apa cita-cita kita ini? Ya, ingin punya cita-cita jadi orang kaya. Apakah jadi orang kaya itu benar-benar bisa jadi bahagia? Ingin jadi sukses, orang sukses bisa jadi? Enggak, saudara-saudaraku, itu cuma senang aja. Senang, tadi dia bahagia. Orang yang bahagia, orang yang tenang-tentram itu orang yang punya suatu keyakinan, yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama dan utama. Kalau kita sudah yakin, nah baru kita mendapat suatu kesadaran kepada Tuhan. Oh iya, kalau begitu, kalau memang dia menciptakan, pasti ada bimbingan dari Tuhan. Ya, apa bimbingan? Tuntunan lah. Tuntunan itulah yang ada dalam kitab-kitab suci, ya, baik dari dulu, dari nabi-nabi yang dulu, ya, atau kalau mungkin di Indonesia, ya, nabi itu kan artinya yang menerima berita, dari lafaz nabaun, nabi yang menerima berita, ya, itu wajar saja. Tapi lama kelamaan kalau kita harus membulatkan suatu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, mudah-mudahan kita ini bisa tapi kita memerlukan suatu kesadaran yang penuh. Itulah saudara-saudaraku, saya kira penyampaian kami ya pada pertemuan kali ini tidak begitu banyak,
yang saya sampaikan, tapi saya akan mencoba selalu dan selalu. Mari kita punya keyakinan dan kepercayaan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali itu saja, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tenang, tentram, dan bahagia. Terima kasih.